Baik, selamat pagi rekan-rekan media. Selamat pagi. Baik, Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu Kadis Peternakan, Ibu Kadis Kesehatan yang saya hormati pula. Hari ini kita dihadirkan di tempat ini, kita mau menyampaikan terkhususnya tentang rabies. Seperti yang kita ketahui selama ini, bahwa virus rabies yang tertular akibat gigitan hewan, khususnya anjing ini sudah menyebar sampai ke Pulau Timor, yang dulunya itu hanya di Pulau Flores, tetapi sampai kemarin perkiraan sekitar awal Mei, bulan Mei itu sudah menyebar sampai di daratan timur, terkhususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya penularan penyakit rabies ini, Bapak Gubernur secara langsung pada tanggal 1 Juni kemarin itu langsung melakukan kunjungan ke lokasi kejadian di Kabupaten TTS, dan beliau juga menyampaikan kepada seluruh bupati yang masuk dalam zona merah rabies untuk bekerja secara masif untuk penanggulangan penyakit rabies ini agar tidak sampai menyebar ke mana-mana atau menyebar luas penyakit rabies ini. Beliau juga pada saat itu langsung menelpon ke Menteri Kesehatan RI mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam pencegahan penyakit rabies ini, terkhususnya untuk permintaan vaksin dan juga serum untuk rabies ini. Juga bagi masyarakat tentunya kita harapkan peran serta semua pihak, baik masyarakat yang ada di sekitar maupun masyarakat yang memiliki atau memelihara anjing peliharaan itu, untuk mereka juga melakukan pencegahan jangan sampai virus ini bisa menyebar kemana-mana. Itu hal ini juga kita perlukan pada saat ini. Kita perlu menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana langkah-langkah apa-apa saja yang diperlukan untuk mencegah adanya penyebaran virus rabies ke lokasi-lokasi baru lainnya. Untuk itu pada hari ini kita sudah ada di hadapan kita bersama Ibu Kadis Peternakan yang juga akan menyampaikan apa-apa saja yang harus kita lakukan atau diinformasikan kepada seluruh masyarakat, dan juga ada Ibu Kadis Kesehatan untuk apa saja kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan baik dari Dinas Peternakan maupun Dinas Kesehatan untuk pencegahan virus rabies ini. Baik, untuk itu kami persilakan untuk Ibu Kadis. Baik, terima kasih. Saya langsung saja ya. Baik, rabies itu adalah virus yang mematikan yang menyebar ke manusia dari air liur hewan terinfeksi atau istilahnya zoonosis. Biasanya penyebarannya itu lewat gigitan. Bisa juga tidak lewat gigitan. Ini saya perlu informasikan ya. Kalau hewan itu terinfeksi virus, kemudian dilakukan pemotongan, kemudian air liurnya itu tersiram ke misalnya mata atau luka yang ada pada manusia, itu juga bisa tertular. Tapi biasanya memang diawali dengan lewat gigitan. Nah, hewan penular rabies atau HPR itu anjing, kucing, kelelawar, dan juga kera. Ini perlu dicatat ya.
rabies itu virus mematikan, namun seyogyanya bisa dicegah. Nah, itu perlu menjadi catatan ya. Yang pertama, memang perlu vaksinasi terhadap HPR, hewan penular rabies, untuk dia mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity minimum 70% dari populasi itu harus divaksin. Karena dengan demikian akan memutus mata rantai. Karena kalau 70, yang 30 itu masih terinfeksi, dia gigit ke yang sudah divaksin, yang sudah punya kekebalan, tentu tidak bisa menyebar. Dia akan sendirinya mati. Ada yang kedua, yang paling murah, tidak perlu anggaran, tapi efektif, yaitu HPR diikat atau dikandangkan. Karena dengan diikat terbebas dari anjing yang terinfeksi rabies, otomatis dia tidak bersosialisasi dengan anjing-anjing lainnya, dan oleh karena itu menjadi efektif. Kalau toh pun dia terinfeksi, gitu ya, lengah sedikit kemudian terinfeksi, maka kita dapat melihat tanda-tanda, karena ada tanda-tandanya. Anjing yang terinfeksi, hewan yang terinfeksi itu, dia akan menyendiri, tapi reaktif, mau gigit apa saja dia gigit. Kemudian gelisah, takut air, takut cahaya itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya bisa dimusnahkan, gitu. Tapi ada undang-undangnya, ya, dengan cara keserawan, kesejahteraan hewan, gitu, ya. Oleh karena itu, lewat media ini tolong disampaikan kepada masyarakat luas bahwa yang punya anjing dipelihara ini dengan baik, dan kemudian diikat dan dikandangkan. Harus memang divaksin, begitu, ya. Divaksin setiap tahun. Dan terhadap kejadian yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Karo, menyebar ke TTS, ya. Saya belum bilang ke Timor, tapi kabupaten di Pulau Timor selain TTS itu adalah kabupaten terancam dan terduga, begitu. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi segera waktu itu Pak Gub selain mengunjungi langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh daerah di Pulau Timor untuk masing-masing memproteksi, begitu. Dan oleh karenanya gerak cepat yang dilakukan oleh daerah-daerah, terlebih khusus Timor Tengah Selatan, menutup masing-masing daerahnya untuk tidak ada pergerakan keluar masuk dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Dan oleh karena itu memang harus didukung oleh semua masyarakat. Itu. Oleh karena itu instruksi itu sudah disampaikan dan membentuk satgas. Ini ada beberapa, kami sudah melakukan evaluasi, sudah membentuk satgas dan bahkan posko untuk penanganan dan pengendalian lintas sektor seluruh stakeholder itu menjadi penting. Kami informasikan bahwa vaksin memang sebelum Timor, kami memang setiap tahunnya melalui APBN lewat Dinas Peternakan Provinsi itu selalu mengadakan vaksin untuk Flores dan Lembata. Namun dengan kejadian ini yang terencananya di tahun anggaran ini adalah 17.500 dosis, ini akhirnya kami kasih di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sementara berproses 6.000-nya sudah diturunkan ke TTS dan juga ada bantuan dari berbagai pemerhati, ini FCC, ada namanya ini pecinta anjing, dan juga dari NGO, dan bahkan lewat Kementerian Pertanian, terlebih khusus Ditjen PKH, ini Peternakan dan Kesehatan Hewan, sudah membantu lewat NGO itu dari WOA, Kesehatan Hewan Dunia, WOA,
itu akan membantu untuk Nusa Tenggara Timur itu sekitar 200.000 dosis. Dan pertama akan dikirim 100.000 dosis. Dalam waktu cepat di awal Juli ini sudah bisa kita terima, sehingga bisa kita teruskan ke Kabupaten Timor Tengah Selatan dan juga di Kabupaten di Flores dan Lebata. Partisipasi dari masyarakat itu menjadi penting. Seluruh stakeholder ikut melakukan edukasi, KIE-nya jalan, termasuk Bapak Ibu ini teman-teman wartawan, saya pikir ya. Kondisi terkini tanggal 22 Juni 2023 di TTS kasus sudah ada 515 gigitan. Tapi Bapak dan Ibu, dengan 515 gigitan bukan berarti semua gigitan karena anjing yang terinfeksi rabies. Karena anjing itu kalau makan jangan diganggu, dia akan gigit. Kalau sementara ada anak, ya kan, yang menyusui atau apa, jangan diganggu. Itu yang terkonfirmasi. Karena mungkin dengan adanya seperti ini malah semua banyak lapor. Sebelumnya tidak lapor kan, gitu, digigit. Dan di 28 kecamatan, di 131 desa, 515 itu. Kita berharap bahwa 515 itu bukan semuanya gigitan karena terinfeksi dari anjing yang ada ini terinfeksi rabies. Yang kita tahu bersama, Bapak dan Ibu, teman-teman wartawan sudah tahu bahwa sudah meninggal 3. Jangan lagi ada meninggal yang lain, begitu ya. Vaksinasi dilakukan sudah 5.303 ekor. Mungkin ini, terima kasih. Saya kembalikan. Selamat siang. Dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut masalah rabies. Yang pertama, jadi Bapak Ibu, tolong dilanjutkan informasi ini. Yang pertama, karena kita sedang dalam masalah rabies khusus untuk 8 kabupaten di Pulau Flores dan Lebata, kemudian ditambah sejak Mei di TTS. Kalau terjadi gigitan karena tidak tahu hewan anjing ini rabies atau tidak, usaha pertama yang harus dilakukan adalah mencuci dengan air mengalir 15 menit dengan deterjen. Kalau itu dilakukan, deterjen apa saja, tidak deterjen khusus, karena virus rabies itu bagian luarnya lemak, dia akan larut bersama deterjen. Kalau itu dilakukan, maka 70% virus itu sudah tereliminasi, keluar dari tubuh. Yang kedua, dilanjutkan ke sarana pelayanan kesehatan. Di sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan sudah mengetahui, kita menyebutnya tata laksana penanganan rabies, gigitan hewan rabies. Maka dia akan dilakukan vaksin. Kalau di daerah tertentu, leher ke atas atau di ujung jari tangan atau di ujung jari kaki, itu akan diberikan serum rabies. Segera percepat supaya vaksinnya tidak sampai ke saraf pusat. Kalau digigit di area yang bukan area leher ke atas atau ujung jari tangan, ujung jari kaki di mana banyak saraf, maka akan diberikan VAR. Jadi yang pertama diberikan serum, yang kedua diberikan VAR, vaksin. Yang berikutnya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama-sama stakeholder juga kabupaten, tadi disampaikan Ibu Kadis bahwa tergigit sampai dengan tanggal 22 Juni 515 orang. Yang tidak atau belum ada gejala 448. Gejala yang tidak khas rabies 63,
kemudian gejala kas rabies 4. Nah, karena masyarakat umum tidak mengetahui secara jelas gejalanya, yang pertama cuci 15 menit ditambah dengan deterjen sampai benar-benar bersih, kemudian segera ke sarana pelayanan kesehatan. Untuk dipantau, jadi kalau sampai dengan tanggal 22 yang dipantau rawat jalan 511 dan dirawat inap 1. Dan Dinas Kesehatan Dukcapil melalui instalasi farmasi kita menyiapkan stok vaksin dan stok VAR. Sampai saat ini stoknya berjumlah 20, yang sisa 14.566 vial itu VAR. Kalau SAR 10 vial yang sudah dikeluarkan sampai dengan 18 Juni 25.200 vial dan 220 vial SAR, supaya 8 kabupaten ditambah dengan Lembata lebih banyaknya diberikan sampai saat ini ke Timur Tengah Selatan. Jadi pada saat Bapak Gubernur berkunjung, itu sehari sebelumnya kita sudah drop VAR dan SAR. Kemudian seminggu kemudian karena gigitan makin banyak, permintaan tambahan lagi dari TTS sehingga kita sudah kirim. Dan di 1 minggu terakhir ada kabupaten-kabupaten yang dekat dengan TTS, berbatasan dengan TTS, termasuk Kota Kupang. Kita sudah memberikan VAR untuk di stok di rumah sakit. Jadi rumah sakit kota. 1-2 kasus, walaupun kita belum terkena Kota Kupang belum ada kasus rabies, tetapi ada 1-2 masyarakat yang tercakar dan tergigit, kita anjurkan untuk ke rumah sakit kota. Supaya stok di Provinsi NTT tidak berkurang, maka kita juga sudah memberikan permohonan ke Kementerian Kesehatan, permintaan vaksin atau VAR 25.000, permintaan SAR 550, dan supaya masyarakat bisa mendapat edukasi, kita juga ada permintaan banner, leaflet, lembar balik dan spanduk. Karena untuk Pulau Timor 20 tahun tidak pernah terjadi rabies. Kalau di Pulau Flores dan Lembata 26 tahun, sehingga mereka sudah familiar dengan proses penanganan gigitan hewan rabies. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tapi yang paling penting adalah pada saat tergigit, tercakar, atau tadi Ibu Kadis Peternakan sampaikan bahwa ada luka pada saat kita bersentuhan dengan hewan ini, hewan anjing maksudnya, maka itu juga harus dicuci 15 menit dengan air mengalir dan ditambah deterjen. Deterjen apa saja? Itu yang perlu untuk kita sampaikan ke masyarakat. Karena itu 70%-nya sudah bisa keluar virus rabiesnya. Ditambah dengan vaksin VAR atau SAR, maka tidak terlambat masyarakat yang tergigit ini bisa tertolong. Kita berharap tidak akan ada lagi kematian, karena kita sudah 3 kematian di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan media semua, kita sudah dengarkan bersama apa yang sudah disampaikan baik oleh Ibu Kadis Peternakan maupun Ibu Kadis Kesehatan mengenai kondisi rabies dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi agar virus rabies ini tidak semakin berkembang. Baik, untuk itu kami mohon Bapak Ibu sebagai rekan-rekan media kami di sini untuk menyebarkan informasi ini kepada seluruh masyarakat. Mari memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat sehingga kita bersama-sama berusaha untuk mencegah agar seluruh kehidupan masyarakat kita terasa nyaman, damai, tidak ada ketakutan dan sebagainya. Penting sekali edukasi ini
disebarkan kepada semua atau seluruh pelosok, terutama di pelosok-pelosok ya, agar memahami sungguh tentang rabies ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan semua. Kita harapkan kedepannya lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Selamat siang dan terima kasih.